C52 Kabar Duka. Di perjalanan, belum tahu kemana arah tujuan Bara dan Kejora, terlihat di tangan Kejora, sedang mengakses lokasi yang akan mereka tuju. Bar, benar ini mobilnya? Tanya Kejora memperlihatkan sebuah gambar kepada Bara. Tapi, sepertinya itu tidak asing, seperti pernah lihat, dulu sering dipakai oleh seseorang. Bara berpikir sejenak, pemilik mobil yang ada di layar iPad Kejora. Milik Bella, ujarnya kemudian. Coba kamu cek lokasinya, pelakunya pasti Sandrina, coba kamu lihat dia sedang berada di mana. Tanya Bara lagi, Kejora mengangguk lalu mengecek lokasi keberadaan mobil tersebut. Bar, kenapa kamu bisa yakin kalau pelakunya Sandrina? Kini Bara melirik ke arah samping di mana Kejora berada, dan wanita ini juga ikut melihat ke arahnya sembari ngemil lollipop yang ada di tangannya. Bara, tidak juga menanggapi pertanyaan Kejora, apa jangan-jangan kamu dan wanita itu sekongkol untuk melakukan kejahatan ini? Tuduh Kejora, sembari menunjuk Bara dengan lollipopnya. Pak, pekik Kejora, mengelus tangannya yang ditepis Bara, lalu ia mengerucutkan bibirnya menatap kesal ke arah Bara. Sialan, umpat Kejora. Apa kamu gila? Masak iya gue sekongkol dengan wanita ular seperti Sandrina itu? Iya maaf, gue kan cuma bercanda. Kejora menatap fokus ke depan, seraya mengelus tangannya yang sakit, Bara hanya bisa melirik dan memperhatikan wanita di sampingnya secara diam-diam. Apa yang mau lo lakukan? Tanya Kejora, saat Bara menarik tangannya. Lalu pria itu mengecup lembut punggung tangan Kejora, membuat Kejora membulatkan matanya. Maaf, ucap Bara. Langsung saja wajah Kejora memerah, wanita ini segera berpaling dan menarik tangannya. Enggak apa-apa. Kejora memegang punggung tangan yang dikecup Bara, sembari tersenyum. Sudah kamu dapatkan lokasinya? Tanya Bara lagi. Sudah, ini dia. Kejora memperlihatkan layar iPad kepada Bara, terlihat Bara memperhatikan lokasi mobil tersebut. Rumah Bella, gumamnya lagi. Begitulah kira-kira. Sahut Kejora, Bara langsung menancap gasnya, menaikkan kecepatan mobil, agar segera tiba di tempat tujuan. Di tempat lain, Aldo sudah berada di tengah perjalanan untuk mencari keberadaan Sandrina. Bahkan Andara sudah melaporkan kejadian Astuti ke polisi, ia juga sudah memberitahu Aldo tentang kondisi Astuti yang belum sadarkan diri. Mas, apa kamu yakin kalau mereka akan membawa Azizah ke sini? Tanya Putri, saat melihat lokasi yang dituju Aldo begitu pendalaman, bahkan itu terlihat sedikit terpencil. Aku yakin sayang, aku pernah dengar, kalau Bella punya rumah di sekitar sini, mereka pasti akan membawa Azizah ke sini. Bella, ulang Putri. Bella itu, mantan kekasih Satria, mereka putus karena selingkuh, dan Bella tidak rela Satria menikah dengan Azizah. Ia berulang kali menyakiti Azizah, sebelum Tuhan menjemputnya. Ujar Aldo. Jadi, Sandrina itu adiknya Bella, mungkin memiliki dendam sama keluarga Purna, atas kematian Bella sang kakak. Putri mangut-mangut mendengar cerita Aldo. Mas pelan-pelan, jalannya sedikit rusak. Cetus Putri, sembari memegang perut ratanya. Maaf sayang, ucap Aldo, mengelus pipi lembut sang istri. Putri hanya tersenyum manis saat Aldo memperlakukannya begitu lembut. Bara segera turun dari mobil, dan berdiri di dekat gerbang rumah berwarna putih. Sepertinya itu kosong. Tukas Kejora. Aku juga tahu itu kosong, tapi lihatlah, mobil yang menabrak Tante Astuti ada di sana. Pungkas Bara, sembari menunjuk ke arah mobil tersebut. Ayo kita masuk. Kejora langsung mencoba membuka pagar, namun, Bara menahannya. Kamu gila, kalau mereka ada di dalam bagaimana? Kalau Sandrina tidak sendiri juga bagaimana? Tanya Bara, Kejora membulatkan matanya. Terus, apa yang mau kamu lakukan? Tanya Kejora balik. Tunggu, aku mau melihat ke dalam. Kalau dalam 5 menit aku enggak keluar, berarti mereka ada di dalam. Kita akan aman, sebentar lagi akan datang orang suruhan Aldo ke sini. Ngomonglah dari tadi,
Kita kan bisa langsung masuk kalau ada pengawal. Song-song. Au, pekik Kejora. Bara segera menutup mulut wanita itu, membuat Kejora membulatkan matanya. Kejora mencoba menyuruh Bara untuk membuka tangan yang menutup mulutnya, namun, Bara tidak menghiraukan itu, ia lebih fokus menatap ke arah jendela, dan terlihat dari jauh di sana, seperti sedang ada seseorang yang berada di dalam rumah tersebut. Kejora mengatur nafasnya saat Bara telah melepaskan tangannya. Kamu kenapa? Tanya Bara, saat melihat Kejora yang sedang mengatur nafasnya yang naik turun itu. Kamu hampir membunuhku dan kamu masih bertanya. Tanya Kejora sembari berkacak pinggang. Maaf, ucap Bara. Sekali lagi ia menarik Kejora ke dalam pelukannya, membuat Kejora sesak. Jangan bergerak, seseorang sedang keluar dari rumah itu. Bisik Bara. Kejora mengangguknya, ia sudah tidak tahan. Saat Bara memeluknya dengan erat, Kejora begitu sulit untuk bernafas. Broom. Sebuah mobil yang baru saja keluar dari garansi rumah tersebut, pergi meninggalkan tempat itu, tapi, Bara tidak mengetahui siapa yang keluar dari rumah tersebut. Tuut, suara angin yang kelepasan dari Kejora membuat Bara membulatkan matanya. Kejora, teriak Bara, dengan kesal, namun, Kejora hanya nyengir saja saat melihat raut wajah Bara yang kesal, apalagi posisi Bara ada di belakang Kejora. Maaf, kelepasan, ucap Kejora. Bara, segera berjalan ke arah gerbang, sembari mengendap-endap. Begitu juga di tempat lain, Aldo dan Putri baru saja tiba di depan rumah berwarna kuning, itu adalah kediaman Bella. Sayang, kamu di mobil saja, aku akan turun, dan melihat ke dalam, sebentar lagi pengawalku akan tiba di sini. Hati-hati Mas, ingat ada calon baby kita yang khawatir dengan keadaan Mas. Pungkas Putri. Iya sayang, Aldo segera berjalan ke arah halaman rumah tersebut. Der. Ponsel Aldo bergetar, dan panggilan itu berasal dari Andara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Aldo, di mana kamu? Kenapa belum membawa Azizah kemari? Bu Astuti telah pergi, dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain, ia mengalami cedera cukup parah di bagian otaknya. Innalillahi, Pak, ada kabar duka, Azizah diculik oleh Sandrina, dan kami sedang berusaha mencarinya. Astagfirullah, jadi, apa kalian sudah menemukan Azizah? Papa sudah melapor sama pihak yang berwajib. Pak, Aldo tutup dulu ya, Aldo sedang berada di tempat seseorang, Aldo langsung mematikan panggilan itu, saat ia melihat seseorang yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Memang tidak terlihat adanya orang yang tinggal di sana, bahkan Aldo berusaha mengintip dari balik jendela. Sedang apa kamu di sini? Tanya seseorang membuat Aldo kaget, apalagi saat melihat Putri ada di tangan orang tersebut. Memang tidak terlihat adanya orang yang tinggal di sana, bahkan Aldo berusaha mengintip dari balik jendela. Sedang apa kamu di sini? Tanya seseorang membuat Aldo kaget, apalagi saat melihat Putri ada di tangan orang tersebut. Sandrina, di mana Azizah? Tanya Aldo, mendekat. Kamu masih ingin tahu keadaan wanita lain, sementara wanitamu ada di sini, di tanganku. Tukas Sandrina, mendekatkan pisau ke arah Putri. Jauhkan benda itu dari Putri. Teriak Aldo, yang mendekat. Berani mendekat, akan kupastikan istrimu tidak akan membuka matanya lagi. Pungkas Sandrina. Mas, cepat cari Azizah, aku tidak apa-apa. Diam. Teriak Sandrina dengan keras, Putri sampai menjauhkan telinganya yang berasa dengung. Kalau kau sampai menyakiti Putri, kau akan tahu akibatnya, aku tidak akan melepaskanmu. Tegas Aldo. Kamu pikir aku tidak berani? Sandrina semakin mendekatkan pisau di tangannya ke arah perut rata Putri. Daf. Agur. Sandrina terhempas sedikit jauh dari tempat semula ia berdiri, saat Bara menendangnya dari belakang. Kamu enggak apa-apa? Tanya Aldo. Aku enggak apa-apa Mas. Mau diapakan ini manusia? Tanya Bara, yang memegang lengan Sandrina.
Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa menemukan Azizah. Teriak Sandrina. Plak. Aldo menamparkan wanita itu, sembari menarik kasar dagu Sandrina. Katakan, di mana kau sembunyikan Azizah, jika tidak kau akan tahu, apa yang bisa kulakukan terhadapmu. Aldo menyeringai ngeri, namun Sandrina sedikit pun tidak takut telah diancam begitu. Heeh, kalian pikir aku akan takut? Kalian bunuh pun aku juga tidak akan mengatakan di mana Azizah berada. Sandrina berbalik berteriak kepada Aldo. Mas, hentikan, percuma bertanya kepada wanita ini, dia tidak akan membuka mulutnya, kita harus berusaha mencarinya sendiri. Saran Putri. Kamu benar sayang, Bara, serahkan wanita ini ke kantor polisi, dan kamu tahu apa yang seharusnya wanita ini dapatkan. Tegas Aldo, sembari menunjuk ke arah Sandrina. Kami sudah mengerti, aku dan Kejora akan membawanya ke kantor polisi. Aldo dan Putri pun pergi meninggalkan rumah tersebut, begitu juga dengan Bara dan Kejora, yang berjalan ke arah mobil mereka. Sudah hampir sore hari, namun Aldo belum menemukan keberadaan Azizah yang disembunyikan oleh Sandrina. Halo Ma. Aldo, di mana kamu? Kenapa belum tiba? Bu Astuti sudah mau diantar, kan kediaman Purna. Aldo belum menemukan keberadaan istrinya Satria Ma. Bagaimana bisa? Jadi kalian juga tidak tahu keadaan Azizah saat ini. Terdengar suara Mela yang begitu panik, mengetahui menantu Astuti belum ditemukan. Ma, tenanglah. Aku akan berusaha semampuku untuk menemukan Azizah, tapi Ma, apa benar pesawat Satria mengalami kecelakaan? Benar, saat ini papamu sedang pergi menuju bandara untuk mencari informasi lebih lanjut. Mama akan mengirim jenazah Bu Astuti ke rumah duka. Baiklah Ma, jika kami menemukan Azizah, kami akan segera menyusul Mama ke rumah duka. Hati-hati sayang. Aldo segera memutuskan panggilan tersebut. Mas, jadi kemana lagi kita harus mencari keberadaan Azizah? Aku juga belum tahu, saat ini, aku juga bingung, ditambah lagi dengan berita kecelakaan pesawat, Satria dan Om Adi belum ditemukan. Ujar Aldo, yang menghela kasar nafasnya. Serahkan semuanya pada Allah, aku yakin Allah akan mempermudahkan kita Mas. Aldo segera melajukan mobilnya. Di ruang interogasi, terlihat tangan Sandrina yang diborgol, dan juga ada 2 petugas kepolisian yang sedang memintai keterangan kepada pelaku. Katakan, di mana kamu menyembunyikan korban? Aku tidak akan mengatakannya. Teriak Sandrina. Brak, polisi tersebut mengebrak mejanya. Plak. Satu tamparan melayang ke arah Sandrina. Katakan, di mana keberadaan korban? Tanya polisi itu lagi, kali ini mencengkram kuat dagu Sandrina. Kalian bunuh aku juga tidak akan mengatakannya. Sandrina tertawa begitu keras, Bara yang memperhatikan itu dari arah jendela membuatnya geram. Mau kemana kamu? Tanya Kejora, saat Bara akan pergi dari tempat itu. Aku akan bertanya sendiri kepada wanita itu. Tukas Bara. Apa kamu gila? Biarkan polisi melakukan tugasnya. Kejora mengedipkan matanya, membuat Bara kesal. Kau masih bercanda saat sedang ginting begini. Ketus Bara, yang kesal, lalu Kejora berbisik sesuatu kepada Bara, membuat Bara menyeringai. Boleh juga ide kamu, ujar Bara kemudian, lalu merangkul pinggang Kejora. Blam. Polisi yang tadi bertugas menginterogasi Sandrina pun keluar dari ruangan tersebut. Bagaimana Pak? Tanya Bara. Petugas itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada jawaban. Terakhir kali ia mengatakan kalau ia bersikukuh tidak menculik korban. Namun, atas rekaman CCTV di mall, dia memang melakukan tindakan tabrak lari terhadap Nyonya Astuti. Ungkap petugas tersebut. Pak, lakukan sesuatu agar pelaku membuka suara. Kami ingin segera mengetahui keberadaan korban. Kami tidak bisa memaksa korban jika tidak ada pelaku lainnya, bahkan, ia bisa saja dibebaskan dengan jaminan. Ini kasus pembunuh berencana, bagaimana ia bisa mendapatkan jaminan?
Tanya Bara lagi, dengan raut wajah yang menahan emosinya. Kami juga tidak tahu, ada seseorang yang berada di balik kasus ini, bahkan menjamin pelaku kalau kasus tabrak lari itu tidak disengaja olehnya. Ceklek, Sandrina dibawa keluar dari ruangan interogasi, dan wanita itu menatap Bara dengan raut wajah yang mengejek. Kenapa dia bisa bebas? Tanya Kejora, saat melihat borgol di tangan Sandrina sudah dilepaskan. Tentu saja aku bisa bebas, aku tidak melakukan kejahatan apapun. Tegas Sandrina, tersenyum mengejek ke arah Bara dan Kejora. Sandrina langsung berjalan ke arah pintu keluar, sementara Bara dan Kejora hanya menatap satu sama lain, sembari mengangguk. Target sudah keluar, ucap Kejora, melalui ponselnya, lalu mereka berdua ikut keluar. Kamu yakin sayang? Tanya Bara, mendengar kata-kata sayang dari bibir Bara membuat Kejora terkejut. Apa? Coba katakan sekali lagi, suruh Kejora yang ingin menggoda Bara. Maaf sudah lewat. Cetus Bara, Kejora langsung menahan tawa melihat raut wajah Bara yang kesal. Keduanya memang tidak pernah bersikap manja atau berbicara begitu lembut, bahkan, untuk waktu akur saja kadang bisa dihitung waktu saat mereka bersama, selalu berdebat satu sama lain, ada saja masalah yang diperdebatan oleh mereka berdua. Kejora dan Bara, melihat ke arah mobil yang menjemput Sandrina, keduanya tersenyum smirk, lalu tanpa sadar berpelukan. Akhirnya target masuk ke dalam perangkap. Benar. Keduanya masih berpelukan. Ngapain peluk-peluk gue, geli gue. Cetus Kejora, yang sadar, begitu juga dengan Bara. Idih, gue juga ogah. Bara pun keluar dari tempat itu menuju parkiran mobil, dengan diikuti oleh Kejora dari belakang yang senyum-senyum sendiri melihat tingkah calon suaminya itu.